Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khalifatul Ma'rifah, NIM 19080460018, mahasiswi Win Wali Songo Semarang, Matematika 2A, Fakultas Sains dan Teknologi. Akan membahas mengenai kalkulus, yaitu pada soal-soal 6.2 yang membahas fungsi invers dan turunannya, serta soal-soal 6.3 yang mengenai fungsi eksponen alami. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu soal-soal 6.2 mengenai fungsi invers dan turunannya. Untuk soal nomor 7 dan 8, perlihatkan bahwa f memiliki invers dengan memperlihatkan bahwa f monoton murni. Nomor 7, fx sama dengan min x pangkat 5 min x pangkat 3. Turunannya yaitu min 5x pangkat 4 min 3x pangkat 2 sama dengan, atau bisa ditulis min dalam kurung 5x pangkat 4 plus 3x pangkat 2 kurang dari 0. Untuk semua x tidak sama dengan 0, fx menurun pada x sama dengan 0 karena fx lebih dari 0 untuk x lebih dari 0 dan fx lebih dari 0 untuk x lebih dari 0. Untuk itu fx menurun untuk x sehingga memiliki invers. Lanjut soal nomor 8, fx sama dengan x pangkat 7 plus x pangkat 5. Turunannya 7x pangkat 6 plus 5x pangkat 4 lebih dari 0 untuk semua x tidak sama dengan 0. Fx menurun pada x sama dengan 0 karena fx lebih dari 0 untuk x lebih dari 0 dan fx kurang dari 0 untuk x kurang dari 0. Untuk itu fx menurun pada semua x, jadi memiliki invers. Kita lanjut untuk soal yang selanjutnya, yaitu nomor 15 dan 19. Carilah rumus untuk f inverse x. Kemudian periksa kebenaran bahwa f inverse fx sama dengan x dan f inverse x sama dengan x. Nomor 15, fx sama dengan x plus 1. Yang pertama, fx sama dengan y sama dengan x plus 1, terus x sama dengan y min 1. Yang kedua, f inverse y sama dengan y min 1. F inverse x sama dengan x min 1. Lalu kita cek, masukkan ke persamaan fx, yaitu menjadi f inverse fx sama dengan x plus 1 min 1, yaitu hasilnya x. f inverse x sama dengan x min 1 plus 1, yaitu hasilnya sama dengan x. Untuk soal nomor 19, sama seperti soal nomor 15 tadi, fx sama dengan min 1 per x min 3 sama dengan y min 1 per x min 3, x min 3 sama dengan min 1 per y, x sama dengan 3 min 1 per y. F inverse y sama dengan 3 min 1 per y. F inverse x sama dengan 3 min 1 per x. Kita cek, masukkan ke persamaan fx. F inverse fx sama dengan 3 min 1 per 1 min 1 per 3 min 3 sama dengan
3 plus dalam kurung 3 min 3 sama dengan X. F inverse X sama dengan min 1 per 3 min 1 per X min 3 sama dengan 1 min 1 per min 1 per X sama dengan X. Selanjutnya yaitu soal nomor 38 dan 40. Carilah F inverse aksen 2 dengan menggunakan teorema B. Kita dapat mencari X yang berpadanan terhadap Y sama dengan 2. Soal nomor 38. Fx sama dengan X pangkat 5 plus 5X min 4. Turunannya menjadi 5X pangkat 4 plus 5. Dan Y sama dengan 2 berkorespondensi ke X sama dengan 1. Jadi, F inverse aksen 2 sama dengan 1 per F aksen 1 sama dengan 1 per 5 plus 5 sama dengan 1 per 10. Begitupun dengan soal nomor 40. F X sama dengan akar X plus 1. Turunannya menjadi 1 per 2 akar X plus 1. Dan Y sama dengan 2. Berkorespondensi ke X sama dengan 3. Jadi, F inverse aksen 2 sama dengan 1 per F aksen 3 sama dengan 2 akar 3 plus 1 sama dengan 2 akar 4 sama dengan 2 kali 2 dan hasilnya 4. Soal nomor 30. Bola dilemparkan ke atas secara tegak dengan kecepatan V0. Carilah tinggi maksimum H dari bola sebagai fungsi V0. Kemudian carilah kecepatan V0 yang diperlukan untuk mencapai ketinggian H. Kita ambil bersamaan V sama dengan V0 min 32T. V sama dengan 0 ketika V0 sama dengan 32T. Jadi T sama dengan V0 per 32. Fungsinya ST sama dengan V0T min 16T kuadrat. Bola kemudian mencapai ketinggian H sama dengan ST sama dengan S V0 per 32 sama dengan V0 per 32 min 16 dalam kurung V0 per 32 pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 per 32 min 16 V0 pangkat 2 per 32 pangkat 2. H menjadi V0 kuadrat per 64. V0 kuadrat sama dengan 64H. V0 sama dengan akar dari 64H sama dengan 8 akar H. Nomor 32. Batasilah daerah awal F agar F memiliki inverse tetapi tetap mempertahankan daerah hasil seluas mungkin. Kemudian carilah F inverse X. Fx sama dengan X pangkat 2 min 3X plus 1. F aksen X sama dengan 2X min 3. F aksen X lebih dari 0 ketika X lebih dari 3 per 2. Dan F aksen X kurang dari 0 ketika X kurang dari 3 per 2. Fungsi menurun pada min tak hingga, 3 per 2 dan naik pada 3 per 2, tak hingga. Membatasi domain untuk min tak hingga, 3 per 2 atau membatasi untuk 3 per 2, tak hingga. Kemudian F inverse X sama dengan
1/2 dalam kurung 3 akar 4x plus 5, atau F inverse X sama dengan 1/2 dalam kurung 3 plus akar 4x plus 5. Soal nomor 41, andaikan F dan G keduanya memiliki inverse dan andaikan bahwa Hx sama dengan F bundaran G, X sama dengan F Gx. Perlihatkan bahwa H memiliki inverse yang diberikan oleh H inverse sama dengan G inverse bundaran F inverse. G inverse bundaran F inverse Hx sama dengan G inverse bundaran F inverse F Gx. G inverse bundaran F inverse F G. G inverse bundaran Gx sama dengan X. Demikian pula H G inverse bundaran F inverse X sama dengan G inverse bundaran F inverse F Gx sama dengan F G inverse F inverse X sama dengan F inverse X sama dengan X. Jadi H inverse sama dengan G inverse bundaran F inverse. Untuk soal nomor 42 masih berkaitan dengan hasil soal nomor 41, yaitu periksalah kebenaran hasil soal 41 untuk Fx sama dengan 1/x dengan Gx sama dengan 3x plus 2. Pertama, kita temukan F inverse X terlebih dahulu, yaitu dengan Y sama dengan 1/x dan X sama dengan 1/Y. F inverse Y sama dengan 1/Y dan F inverse X sama dengan 1/X. Yang kedua, temukan G inverse X dengan Y sama dengan 3x plus 2, X sama dengan Y min 2/3, G inverse Y sama dengan 3 min X min 2/3, G inverse X sama dengan X min 2/3. Maka Hx sama dengan F Gx sama dengan F 3 plus 2, 3x plus 2 sama dengan 1/3x plus 2. H inverse X sama dengan G inverse F inverse X sama dengan G inverse 1/x sama dengan 1/x min 2/3. H inverse Hx sama dengan H inverse 1/3x plus 2 sama dengan 3x plus 2 min 2/3 sama dengan 3x/3, hasilnya X. H inverse X sama dengan H 1/x min 2/3 sama dengan 1/x min 2 plus 2. Hasilnya 1/1/x sama dengan. Oke, kita lanjut mengenai soal-soal 6.3, yaitu fungsi eksponen alami. Untuk soal yang pertama, yaitu nomor 3 dan 5. Sederhanakanlah ekspresi yang diberikan. Nomor 3, E pangkat 3 ln X sama dengan E ln X pangkat 3, jadi X pangkat 3. Untuk yang kedua, yaitu soal nomor 5, ln E pangkat cos, kita tinggal menuliskan pangkatnya saja, yaitu cos X. Untuk soal nomor 11 dan 15, carilah dx y. Nomor 11, y sama dengan E pangkat X plus 2. Jadi dx E pangkat X plus 2 sama dengan E pangkat
x plus 2 dx dalam kurung x plus 2 sama dengan E pangkat x plus 2. Untuk nomor 15, Y sama dengan E pangkat 2 ln X sama dengan dx E pangkat 2 ln X sama dengan dx X pangkat 2 sama dengan 2X. Soal nomor 24, jelaskan mengapa jika A kurang dari B maka E pangkat min A lebih dari E pangkat min B. Jika A kurang dari B, maka min A lebih dari min B. Maka E pangkat min A lebih dari E pangkat min B. Maka terbukti, jadi E pangkat X adalah fungsinya. Untuk soal nomor 37 dan 38, carilah masing-masing integralnya. Yang pertama, integral E pangkat 3x plus 1 dx. Kita misalkan dulu U-nya 3x plus 1 du menjadi 3 dx. Baru kita cari integral E 3x plus 1 dx sama dengan 1/3 integral E pangkat 3x plus 1 3 dx sama dengan 1/3 integral E. Untuk 3x plus 1 kita ganti yaitu dengan U karena kita udah memisahkannya tadi. du sama dengan 1/3 E pangkat U plus C sama dengan 1/3 E. U-nya kita ganti dengan tadi 3x plus 1 plus C. Untuk nomor 38, integral X E pangkat X pangkat 2 min 3 dx. Kita misalkan dulu U sama dengan X pangkat 2 min 3 du sama dengan 2x dx. Integral X E pangkat X pangkat 2 min 3 dx sama dengan 1/2 integral E X pangkat 2 min 3 2x dx sama dengan 1/2 integral E U sama seperti yang tadi, du sama dengan 1/2 E pangkat U plus C sama dengan 1/2 E. U nya kita ganti dengan X pangkat 2 min 3 plus C. Soal nomor 45, carilah volume benda pejal yang terjadi apabila daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan E pangkat X, Y sama dengan 0, X sama dengan 0, dan X sama dengan ln 3 diputar mengelilingi sumbu X. V sama dengan Pi integral ln batas atas ln 3 batas bawah 0 E pangkat X pangkat 2 dx sama dengan Pi integral batas atas ln 3 batas bawah 0 E pangkat 2x dx sama dengan Pi, kita turunkan E pangkat 2x menjadi 1/2 E pangkat 2x dengan batas atas ln 3 batas bawah 0
sama dengan pi 1 per 2 E. X nya kita ganti dengan batas atas dan batas bawah tadi, menjadi 2 X min 1 per 2 E pangkat 0 sama dengan 4pi, atau sama dengan juga 12,57. Soal nomor 46. Daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan E pangkat min X kuadrat, Y sama dengan 0, X sama dengan 0, dan X sama dengan 2. Diputar mengelilingi sumbu Y. Carilah volume benda pejal yang dihasilkan. Oke. V sama dengan integral batas atas 1 batas bawah 0, 2 pi X E pangkat min X kuadrat dx. Kita misalkan U sama dengan min X kuadrat, du sama dengan min 2X dx. Integral 2 pi X E pangkat min X kuadrat dx sama dengan min pi integral E pangkat min X kuadrat dalam kurung min 2X dx sama dengan min pi integral E. Pangkat ini kita rubah dengan simbol U, terus ini du sama dengan min pi E pangkat U plus C sama dengan min pi E pangkat U, kita rubah kembali lagi seperti semula, pangkat min X kuadrat plus C. Kemudian kita cari integral batas atas 1, batas bawah 0. 2 pi X E pangkat min X kuadrat dx sama dengan min pi E pangkat min X kuadrat batas atas 1 batas bawah 0 sama dengan min pi E pangkat min 1 min E pangkat 0 sama dengan pi dalam kurung 1 min E pangkat min 1. Itu bisa juga bernilai sama dengan 1,99. Untuk soal nomor 48, perlihatkanlah bahwa fx sama dengan X per E pangkat X min 1 min ln dalam kurung 1 min E pangkat X menurun untuk X lebih dari 0. Fx sama dengan E pangkat min 1 kali 1 min X E pangkat X per E pangkat X min 1 dalam kurung kuadrat min 1 per 1 min E pangkat min X kali min E min pangkat min X dikali min 1 sama dengan E pangkat X min 1 min X E pangkat X per dalam kurung E pangkat X min 1 pangkat 2 min 1 per 1 min E pangkat min X dikali 1 per E pangkat X sama dengan E pangkat X min 1 min X E pangkat X per E pangkat X min 1 dalam kurung pangkat 2 min 1 per E pangkat X min 1 sama dengan E pangkat X min 1 min X E pangkat X min
dalam kurung E pangkat X min 1 per E pangkat X min 1 pangkat 2 sama dengan min X E pangkat X per E pangkat X min 1 pangkat 2 ketika X lebih dari 0, f aksen X kurang dari 0, jadi fx menurun untuk X lebih dari 0. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.